Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berhari-hari tidak diangkut, sampah menggunung di sekitar Pasar Ciputat. Puluhan WNI korban online scam di Myanmar dipulangkan ke tanah air. Tenggelam saat sedang bermain di pinggir sungai, bocah 9 tahun ditemukan tewas. Tumpukan sampah menggunung di sejumlah titik, mulai dari area pasar hingga pembatas jalan, menjadi pemandangan sehari-hari di Tangerang Selatan. Meski sempat ditata oleh warga dan pedagang, sampah terus bertambah karena armada pengangkut tak kunjung datang. Bau menyengat pun mulai mengganggu aktivitas warga, pedagang, hingga pengendara yang melintas. Salah seorang warga yang menjadi ojek pangkalan mengaku sampah sudah 5 hari tidak diangkut. Kondisi ini disebut baru pertama kali terjadi dan diduga akibat penutupan sementara TPA di kawasan Serpong. Saya kan udah sekitar 5 hari ini nggak ada pengangkutan, sebabnya saya nggak tahu. Ya. Tapi sebelumnya seperti ini apa gimana? Sebelumnya sih bersih, sama sekali nggak ada sampah. Kan saya ngojek di sini, jadi selama itu saya ngojek jam 10 apa jam 11 keluar itu sampah bersih udah nggak ada. Jadi 5 hari ini nggak sama sekali nggak keangkut ini. Setelah saya dengar-dengar ada ditutup sana insegel, tempat pembuangan itu. Di mana itu Pak? Itu di Serpong atau mana tuh? Kan biasanya kan diangkut langsung bawa ke sana kan. Truk kalau pagi gitu dibuat ke Serpong sana. Tapi ini selama 5 hari ini sudah seperti ini Pak ya? Wah, seperti ini. Sementara itu, pedagang pasar Ciputat mengeluhkan kondisi ini karena mengganggu aktivitas jual beli. Bahkan saat hujan, belatung mulai muncul dari tumpukan sampah. Pedagang khawatir jika tak segera ditangani, pasar Ciputat justru akan dikenal sebagai pasar sampah. Penyebabnya nggak ada pembuangannya. Tahu, kayaknya pada nggak ada pembuangannya. Nggak bisa ngurus aja Pemkotnya. Kalau Pemkotnya misalnya becus, nggak mungkin kayak gini. Ini kan udah seminggu. Iya. Sebelum itu. Sebelumnya nggak itu. Cuma udah sering kali sih. Udah sering kali kayak gini. Udah sering kali tumpukan sampah nggak bisa teratasi, terus dampaknya ke kita yang di pasar, bau, terus belatung. Kalau musim hujan tuh belatung banyak banget. Masyarakat pun berharap kepada pihak terkait untuk segera membereskan masalah sampah ini agar kondisi menjadi normal kembali. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. World Wide Fund for Nature atau WWF Indonesia menyalurkan logistik meliputi makanan, obat-obatan, pakaian, serta perlengkapan darurat lainnya untuk warga terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor di Provinsi Aceh. Bantuan logistik tersebut dikirim melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Bantuan seberat 22,5 ton ini rencananya akan didistribusikan ke 12 desa yang terdampak paling parah seperti Biruwen dan Bener Meriah yang masih kesulitan akses dan membutuhkan suplai kebutuhan pokok. Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya cepat tanggap untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Aceh yang terdampak. Adapun bantuan yang dikirim diantaranya 15 ton beras dan berbagai kebutuhan lain seperti pembalut, pakaian, peralatan medis, jaringan komunikasi internet hingga keperluan peralatan bagi tim penyalur. Akan mengirimkan 22,5 ton bantuan berupa 15 ton itu beras dan selebihnya berbagai macam kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan di sana, termasuk ya semacam balut,
pakaian-pakaian gitu, dan juga alat peralatan medis, serta peralatan untuk teman-teman kita yang juga melakukan penyaluran, jadi ada center, headlamp dan sebagainya. Kenapa milih Aceh, Pak? Di Aceh karena memang WWF itu kerjanya di Aceh, dan kebetulan ini di area Bener Meriah, dan di sana ada 12 desa yang pada waktu kejadian bencana ini ya terputus, dan kita juga melihat bahwa ini area memang tempat kita juga memiliki infrastruktur lah kira-kira untuk melakukan penyaluran, jadi kita memfokuskan di situ. Sementara menurut Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, pasca terjadinya bencana di Sumatera, Polres Bandara Soekarno-Hatta membuka layanan media center untuk membantu memudahkan penyaluran bantuan logistik melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta ke daerah terdampak seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Jadi memang Polres Bandara Soekarno-Hatta ini menjadi media center untuk menyampaikan informasi dan perkembangan kepada masyarakat bahwa Polri bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang memang menyalurkan melalui Polri ini tentu bersama-sama dan berkolaborasi untuk bisa mengirimkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak, media center ini juga bukan menerbangkan uang tapi menerima dan mengatur pengiriman. Betul. Berarti ini untuk hari ini sendiri seperti apa? Udah ada komunikasi dengan pihak di Aceh sendiri, Pak? Ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh CEO bahwa memang nanti di sana sudah ada yang akan menyalurkan, mendistribusikan dari BKSDA, dan perlu kami sampaikan juga selain dari Polri kami juga banyak menerima sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Saat ini bantuan yang sudah tersalurkan melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta baik instansi maupun masyarakat sebanyak 167 ton yang diangkut dengan menggunakan 9 pesawat komersil setiap harinya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Usianya sudah tidak muda lagi. Bahkan beberapa pasangan ini sudah memasuki usia lanjut dan telah memiliki cucu. Namun mereka tetap ingin mendapatkan legalitas dari negara terkait status pernikahan mereka. Sebanyak 197 pasangan suami istri mayoritas lanjut usia warga Kabupaten Lebak ini merasa senang setelah mengikuti nikah massal yang difasilitasi oleh Pemkab Lebak yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kemenak Lebak. Sidang isbat ini menjadi solusi bagi mereka yang selama puluhan tahun menikah namun belum memiliki status pernikahan sah di mata hukum. Banyak di antara mereka mengaku minimnya akses informasi menjadi hambatan untuk meresmikan status perkawinan. Asmawati, salah satu peserta nikah massal, mengaku senang setelah menikah selama 35 tahun dan memiliki 6 anak, akhirnya dirinya dan suami memiliki buku nikah. Usia pernikahan Ibu dari ini sudah berapa tahun, Bu? Beberapa tahun ya lah. Udah lama sih. Udah punya anak berapa? Punya anaknya banyak, ada 6. 3 supaya Tahun berapa itu? tahun 74 ya. Berarti Ibu nikah sama Bapak sudah berapa lama sekarang? Udah berapa tahun ya? Udah punya anak berapa ya? Banyak. Udah banyak. Berarti 35 tahun lebih, Bu ya? Ya lebih 35 tahun ada, Bu? Lebih lah. Lebih ya. Nah, Bu, gimana, Bu? Senang nggak dengan adanya ini? Senang. Terbantu ya? Terbantu ya, Bu ya. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan karena diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Juga rangkaian dari Hari Jadi Polri yang ke-54. Makanya jumlah peserta pun disesuaikan, jumlahnya adalah 109. Peserta memang dominasi dari kecamatan Rangka dan juga dari kecamatan Cibadak, serta beberapa kecamatan di wilayah Rangka. Kalau untuk usia perkawinan, kami dari hasil data ternyata melihat ada yang usia perkawinannya sudah 53 tahun, ada yang sudah 43 tahun. Jadi mereka ada bahkan yang menikah sebelum undang-undang nomor 1 tahun 74 ini lahir, mereka sudah menikah duluan. Ada beberapa peserta yang ternyata sudah sangat sepuh sekali.
Hingga saat ini, masih banyak warga terutama yang tinggal di wilayah pedesaan memiliki kekuatan hukum terkait status pernikahan mereka. Kegiatan serupa akan kembali digelar agar masyarakat tertib administrasi kependudukan. Ariel Maranus dan saya Cuma Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.